Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Terima kasih kepada semuanya yang tetap berada di channel ini. Materi kita kali ini adalah mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Apa sih perjanjian kerja itu? Ada tanda tanya. Perjanjian kerja itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah, ini saya tulis unsur-unsurnya. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, ya, dengan syarat-syarat kerja dan adanya hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Apa itu perjanjian? Tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi kita bisa mengambilnya dari KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dinamakan perjanjian kita temukan dalam pasal 1313. Ya, saya biasanya menyebutnya 1313 gitu lebih mudah. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ya, jadi perjanjian adalah perbuatan. Yang dimaksud perbuatan ini tentunya adalah perbuatan hukum. Apa sih perbuatan hukum itu? Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini bisa berupa hak dan kewajiban. Jadi ini perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Jadi bisa satu orang itu antara pekerja saja gitu ya. Atau serikat pekerja, kalau misalkan lebih 2 orang atau banyak orang seperti serikat pekerja begitu, mengikatkan dirinya terhadap satu orang ini maksudnya satu orang pengusaha atau lebih, satu orang pengusaha atau lebih maksudnya bisa jadi organisasi pengusaha begitu. Jadi organisasi buruh atau serikat buruh kemudian melakukan perjanjian dengan organisasi pengusaha. Kemudian pekerja. Apa sih pekerja itu? Ini bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, upah ini bisa diberikan 1 minggu sekali, bisa diberikan 2 minggu sekali, atau bisa diberikan 1 bulan sekali, tergantung dari perjanjiannya. Biasanya kalau pabrik-pabrik rokok gitu ya yang banyak sekali pekerjaannya sampai ribuan itu diberikan 1 minggu sekali, atau imbalan dalam bentuk lain. Kalau imbalan dalam bentuk lain, misalkan seseorang bekerja di pabrik garmen misalkan. Nah, imbalan dalam bentuk lain dia tidak diberikan uang, tetapi dia diberikan barang. Misalkan kain itu tadi, misalkan dapat kain sekian kilo atau sekian meter begitu. Itu contoh. Atau contoh lain misalkan ada seseorang bekerja di bidang perkebunan. Nah, misalkan seseorang bekerja di perkebunan, nah dia tidak diberikan upah berupa uang, tetapi dia diberikan hasil kebunnya, gitu. Nah, sekarang pengusaha, apa sih pengusaha itu? Ini juga bisa kita temukan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengusaha, orang perseorangan, misalkan saya sendiri gitu ya, orang perseorangan, persekutuan,
dan badan hukum. Persekutuan ini seperti CV begitu, dan badan hukum. Nah, badan hukum itu seperti PT ya. Kalau badan hukum itu ada 3 ya, PT, kemudian koperasi, kemudian yayasan yang dimasukkan. Tapi yang dimasukkan di sini adalah yang bersifat komersil, yaitu PT. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri. Misalkan saya punya perusahaan, nah saya jalankan sendiri begitu. Kemudian secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, maksudnya perusahaan dari orang lain tetapi dia yang menjalankan. Jadi dia sebagai seorang pengusaha yang mencari pekerja begitu. Kemudian berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Maksudnya berkedudukan hukum di luar wilayah Indonesia, tetapi dia ada perusahaan yang di Indonesia. Nah itu kemudian dijalankan oleh baik perseorangan maupun dijalankan sendiri di Indonesia maupun dijalankan oleh orang lain. Ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud huruf A dan B ini. Tapi dia kedudukan hukumnya ada di luar wilayah Indonesia. Sekarang syarat-syarat perjanjian kerja. Di sini ada 2 syarat. Yang pertama adalah syarat formil. Syarat formil itu adalah syarat-syarat formal yang harus ada di perjanjian kerja. Jadi di lembar perjanjian kerja itu harus memuat apa sih? Itu yang dinamakan syarat formil. Syarat formil itu memuat ini. Ada nama, syarat formil, ada nama. Jadi nama ini dua-duanya ya, nama pengusaha dan nama pekerja harus ada dua-duanya. Kemudian alamat perusahaan ini juga harus jelas, jenis usaha. Kemudian ada nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Oh, yang pertama ini, yang A ini nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya apa, begitu. Jenis usaha juga harus dijelaskan karena ada jenis usaha yang ilegal. Jadi harus jelas di sini jenis usahanya adalah usaha yang diizinkan atau legal. Kemudian yang kedua atau yang B, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Nah, ini ada usia juga. Kenapa ada usia? Karena ada pekerja yang masih anak-anak dan pekerja yang masih kategori anak-anak ini harus mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian alamat pekerja atau buruh, jabatan atau jenis pekerjaan. Kemudian tempat pekerjaan dan besarnya upah dan cara pembayarannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, cara pembayarannya itu berupa uang, upah. Kalau upah juga harus ditulis setiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap bulan atau jenis pembayaran lain atau imbalan. Kemudian syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah, ini juga penting, harus disebutkan juga. Kemudian mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Nah, ini penting untuk membedakan antara antara perjanjian kerja yang waktu tertentu dan perjanjian kerja yang waktu tidak tertentu. Ini jadi ada mulai dan jangka waktu berlakunya, karena kalau waktu yang tidak tertentu itu sampai masa pensiun biasanya atau sampai di PHK. Kemudian kalau waktu tertentu, nah itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Nah ini penting, jadi dihitung dari mulainya ini. Kemudian tanda tangan para pihak. Nah, tanda tangan para pihak ini penting untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak itu memang sepakat dan bersengaja untuk melakukan, jadi tidak ada paksaan gitu untuk melakukan perjanjian tersebut. Sekarang syarat material. Syarat material ini juga ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Ini sama persis dengan yang ada di dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata diatur di dalam pasal 300
1320 saya sebutnya ya. Syarat material adalah kata sepakat. Nah, sepakat ini antara siapa ya? Sepakat antara kedua belah pihak gitu. Sepakat antara kedua belah pihak yaitu antara pekerja dan pengusaha. Nah, kata sepakat ini bisa diakui apabila tidak ada tiga hal. Duang, dwelling, bedrock gitu ya. Misalkan ada ketiga hal ini, apa sih duang, dwelling, bedrock itu? Duang, dwelling, bedrock itu adalah penipuan, penyesatan, atau pemaksaan. Jadi kata sepakat ini timbul kalau tidak ada tiga hal ini, tidak ada pemaksaan. Misalkan seorang anak dipaksa oleh orang tua gitu, atau seorang istri dipaksa oleh suaminya. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini tidak diakui kata sepakat ini ya. Kemudian ada penyesatan, kemudian ada penipuan. Ini juga akhirnya tidak diakui sebagai adanya kesepakatan. Kemudian cakap. Kalau kesepakatan ini tadi yang dwelling bedrock itu ada di luar diri dari si pelaku, di luar diri si pelaku. Tapi kalau cakap itu sesuatu yang ada dalam diri pelaku, dikatakan dewasa atau backwarm hate. Nah, siapakah sih orang-orang yang masuk ke yang dikatakan cakap? Dikatakan cakap itu apabila dia sudah dewasa atau sudah cukup usia. Jadi anak-anak di bawah umur itu masih belum bisa dikatakan cakap. Yang kedua adalah tidak berada di bawah pengampuan. Nah, siapa saja yang tidak berada di bawah pengampuan? Jadi di undang-undang juga dikatakan seseorang di bawah pengampuan itu adalah yang dia penjudi, pemabuk, kemudian orang yang gila. Nah, itu di bawah pengampuan. Kemudian istri sebenarnya ya. Jadi di awal itu di Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dikatakan istri juga di bawah tidak dikatakan tidak cakap gitu karena segala tindakan hukum istri itu harus atas persetujuan suami. Tetapi di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu sudah dihapus atau dianulir. Jadi istri bisa melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan suami kecuali ada hal-hal tertentu yang dipersyaratkan untuk itu. Kemudian pekerjaan tertentu. Nah, ini pekerjaannya harus jelas. Pekerjaannya harus jelas ini untuk menimbulkan untuk menghindari, bukan menimbulkan, untuk menghindari kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan pengusaha. Jadi misalkan seorang pekerja disuruh melakukan mulai pekerjaan A sampai Z, nah begitu itu kan tidak baik, tidak betul ya. Jadi harusnya pekerjaan tertentu, oh kamu di bagian ini, kamu bagian teknisi bagian apa, itu harus jelas, harus tertentu pekerjaannya. Kemudian yang keempat, ini yang dinamakan kausa yang halal kalau di KUH Per ya. Pekerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, pekerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Misalkan yang bertentangan dengan undang-undang ini adalah misalkan mendistribusikan atau membuat video-video porno misalkan. Nah, itu kan bertentangan dengan undang-undang pornografi. Nah, itu tidak bisa. Kemudian ketertiban bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Kesusilaan ini misalkan dijadikan seorang pekerja seks komersial misalkan begitu. Nah, itu tidak bisa. Apabila syarat yang pertama dan kedua ini tidak dipenuhi, maka ini dapat dibatalkan. Jadi ini dinamakan syarat subjektif ya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini adalah syarat objektif. Apabila tidak dipenuhi yang syarat objektif ini, maka batal demi hukum. Ini sekarang macam-macam perjanjian kerja. Ada PKWT. PKWT ini perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, apa ini PKWT dan PKWTT? Baiklah, saya jelaskan di sini. Nah, ini yang untuk PKWT. Syarat-syarat dikatakan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu yaitu berdasarkan waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Nah, ini
Berdasarkan waktu itu misalkan ada pekerjaan proyek pembangunan satu gedung begitu. Nah, ini masuk PKWT. Pekerjaan ini harus diperkirakan waktunya tidak lebih dari 3 tahun. Tidak boleh lebih dari 3 tahun. Jadi kontrak pertama adalah 2 tahun, bisa diperpanjang 1 tahun. Jadi maksimal 3 tahun. Ini berdasarkan waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Bagaimana kalau seandainya dalam waktu 3 tahun itu kemudian pekerjaan belum bisa diselesaikan? Itu bisa diperpanjang atau harus baru. Jadi itu harus bukan memperpanjang, harus izin baru begitu. Jadi mengajukan izin baru. Kemudian tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Latin. Ya, jadi untuk PKWT itu wajib tertulis dan ditandatangani oleh pekerja atau serikat pekerja atau diwakili oleh serikat pekerja, ya, ini tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia, harus, dan huruf Latin. Bagaimana kalau misalkan tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia dan tidak dijelaskan secara pasti, status PKWT menjadi PKWTT. Kemudian tidak ada percobaan. Nah, biasanya seorang pekerja kalau awal-awal masuk kerja itu kan ada percobaan kerja begitu ya. Ada percobaan kerja 3 bulan maksimal biasanya. Tapi di dalam PKWT tidak ada, karena waktunya sangat pendek. Kalau misalkan dipotong dengan percobaan kerja itu nanti tidak efektif begitu, karena waktunya akan semakin sempit ya. Kemudian tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ini PKWT. Jadi pekerjaannya harus pekerjaan yang musiman atau yang bisa diselesaikan dalam waktu yang tertentu. Kemudian jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Ini yang sudah saya jelaskan di atas. Kemudian PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selesai apabila, nah kalau PKWTT ini selesainya apabila usia pekerja sudah memasuki pensiun. Biasanya pensiun usia 55 tahun misalkan. Itu. Kemudian meninggal dunia. Jadi pekerja meninggal dunia atau terjadi PHK. Nah, PHK juga harus ada alasan tertentu ya. Kalau tidak ada alasan tertentu, nah ini tidak diperbolehkan. Kemudian tertulis, PKWTT tertulis, tetapi bisa juga tidak tertulis. Tapi sebaiknya tertulis. Apabila tidak, maka harus ada surat pengangkatan. Nah, apabila perjanjian kerja itu tidak tertulis, misalkan di yang PKWTT, maka harus ada surat pengangkatan. Surat pengangkatan pekerja tadi. Kemudian boleh adanya percobaan yang saya bilang tadi. Nah, apabila pekerja berada di masa percobaan, ini juga harus diberikan gaji dan gajinya juga tidak boleh di bawah UMR. Kemudian boleh disubkan untuk pekerjaan tertentu. Nah, ini kalau disubkan itu adalah pekerjaan yang sekali selesai. Misalkan ini ada pemesanan yang sangat banyak, misalkan ya, pemesanan sangat banyak, kemudian tidak bisa diselesaikan dalam keadaan seperti biasanya, maka dia bisa subkan itu. Dia bisa subkan. Nah, dalam waktu tertentu ini diperbolehkan. Kemudian jangka waktu selama masih terikat perjanjian. Nah, saya kira untuk perjanjian kerja saya cukupkan sekian. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut mengenai PKWT dan PKWTT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.